Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada serial ke-7 dari pembahasan kita, yaitu kitab Matan Abi Syuja yang disusun oleh Al-Qadi Abi Syuja, yang berisi tentang pembahasan ringkas dari fikih dalam mazhab Syafi'i. Di sini berisi tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, dan disajikan dengan pembahasan yang ringkas. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang masalah istinja, ya, yaitu membersihkan diri setelah kita itu buang hajat. Istinja ini adalah istilah secara umum. Ada istilah yang lainnya juga. Kalau kita itu menggunakan batu, itu diistilahkan dengan istilah istijmar. Ya, kalau kita menggunakan batu, ya, itu diistilahkan atau disebut dengan istilah istijmar. Kalau istinja di sini adalah membersihkan diri dari kotoran setelah buang hajat, itu secara umum. Ini adalah istilah secara umum. Beliau katakan, yaitu Abu Syuja mengatakan, al istinja wajibun minal bauli wal ghaiti. Istinja itu di sini hukumnya wajib setelah kita itu buang hajat, yaitu buang air kecil maupun buang air besar. Ini hukumnya itu wajib. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya, yaitu bahwasanya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Idza dzaba ahadukum ilal ghaiti falyadhhab ma'ahu bi salasatin ahjarin yastatibu bihinna fa innaha tajzi'u anhu." Yaitu Nabi SAW katakan, jika salah seorang di antara kalian itu pergi untuk buang hajat air besar, maka hendaklah dia pergi bersama atau membawa 3 batu. Di sini katakan faliyadhhab, dan hukum asal perintah itu adalah wajib. Dan di sini dengan kata perintah faliyadhhab ini adalah perintah, dan hukum asal perintah itu adalah wajib. Ya, di sini katakan hendaklah kalian itu membawa 3 batu, kemudian kalian nanti bersuci atau membersihkan kotoran itu dengan 3 batu tersebut, maka itu sudah mencukupi kalian ketika yang membersihkan diri dari buang hajat. Maka berdasarkan hadis ini, yaitu hadis Aisyah ini, ya, maka ketika kita setelah buang hajat, maka kita diperintahkan, bahkan di sini katakan wajib untuk membersihkan diri dari kotoran, baik ketika buang air kecil maupun dari buang air besar. Kemudian apa yang digunakan ketika kita itu membersihkan kotoran tadi? Ya, di sini dijelaskan oleh Abu Syuja. Beliau katakan bahwasanya wal afdalu ayastanjiya bil ahjari thumma yutbi'aha bil ma'i wa yajuzu ayyaqtasira 'ala al ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yunki bihinna al mahalla. Faiza arada al-iktasara ala ahadihima fal ma'u afdal. Beliau katakan bahwasanya yang lebih afdal itu beristinja itu dengan menggunakan 3 batu. Ya, dengan menggunakan beberapa batu. Kemudian setelah itu diikuti dengan air. Kemudian setelah itu ditambah dengan air. Jadi menggunakan batu terlebih dahulu, ya, kemudian menggunakan air. Ini yang lebih afdal. Ini yang lebih afdal, yang menempati urutan yang pertama. Kemudian yang kedua beliau katakan wa yajuzu ayaktasira 'alal ma'i aw 'ala salasati ahjarin. Ya. Atau bisa kita mencukupkan salah satunya, yang ketika itu yang lebih afdol, yang urutan kedua adalah kita menggunakan air saja. Baru setelah itu, ya, menggunakan yang berada pada urutan ketiga, yaitu menggunakan 3 buah batu. Ketika menggunakan 3 buah batu ini, dengan syarat itu bisa membersihkan tempat yang ada kotoran tadi, yaitu di dubur kita ataupun di kemaluan kita yang terdapat kotoran tadi, bisa disucikan dengan 3 batu tersebut, maka itu sudah cukup. Lalu beliau katakan bahwasanya fa'idha arada al-iktasara ala ahadihima fal ma'u afdal. Jika seseorang itu ingin mencukupkan pada salah satu dari batu ataupun air, maka yang lebih bagus adalah ketika itu memilih menggunakan air. Maka yang paling bagus adalah ketika itu menggunakan air itu menggunakan air ketika itu lebih afdal. Nah, di sini kita dapat simpulkan dari perkataan Abi Syuja, di sini ada urutan tadi sebagaimana yang kami sebutkan. Yang pertama adalah kita menggunakan batu, kemudian ditambah dengan menggunakan air. Kemudian setelah itu menggunakan air saja, lalu terakhir itu menggunakan 3 buah batu. Ya, menggunakan 3 buah batu. Di antara alasan kenapa menggunakan air ini lebih afdol daripada batu ketika kita memilih salah satu dari keduanya saja, ini sebagaimana ada hadis dari Abu Hurairah dari Nabi SAW ketika turun ayat fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, yaitu mereka adalah orang-orang yang sangat menyukai untuk bersuci, dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai orang-orang yang bersuci. Lalu ketika itu dikatakan bahwasanya kan yastanjuna bil ma. Itu para sahabat ketika itu
beristinja ya dengan air. Ketika ayat ini turun, mereka itu beristinja, yaitu membersihkan kotoran mereka setelah buang hajat itu dengan air. Kemudian turunlah ayat ini. Maka ini diantara alasan mengapa menggunakan air itu lebih afdol daripada menggunakan batu. Kemudian ketika kita menggunakan batu di sini, kalau batu kita tidak dapati, apakah bisa diganti dengan bahan yang lainnya? Maka ini dijelaskan diantaranya oleh penulis Kifayatul Akhyar, yaitu syarah dari matan Abi Syuja ini. Itu dikatakan bahwasanya boleh menggunakan benda lain selain batu jika memenuhi 3 syarat. Ya, boleh menggunakan benda lain selain batu jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah benda tersebut adalah benda yang suci. Kemudian yang kedua, benda tersebut itu bisa membersihkan kotoran yang ada. Kemudian yang ketiga, benda tersebut bukanlah benda yang berharga atau bukan benda yang terhormat. Ya, jadi harus suci. Ya, kalau najis tidak boleh digunakan. Kemudian benda tersebut bisa membersihkan kotoran. Kalau tidak bisa membersihkan kotoran, ya maka tidak boleh digunakan. Kemudian yang ketiga, itu bukanlah benda yang berharga atau bukan benda yang terhormat. Jadi kalau menggunakan kertas, di mana kertasnya ini masih bersih atau bahkan itu adalah kertas yang itu adalah kertas mata uang misalnya, maka tidak diperbolehkan. Ini adalah suatu benda yang berharga. Atau menggunakan benda-benda seperti makanan, nah ini tidak diperbolehkan ketika beristinja. Jadi dengan 3 syarat tadi, maka kita dapat simpulkan bahwasanya kalau kita menggunakan tisu ketika buang hajat, ya, ketika buang hajat cuma dapat tisu saja, di mana tisu ini adalah tisu yang khusus untuk buang hajat, ya, ketika kita dapati di toilet, maka tisu tersebut boleh digunakan. Kemudian di antara pembahasan lagi yang disampaikan oleh Abu Syuja, beliau sampaikan ada buang hajat yang lainnya. Beliau katakan bahwasanya wa yastanibu istiqbalal qiblati wa istidbaraha fis sahara, yaitu ketika buang hajat seharusnya seorang itu menjauhi menghadap kiblat ataupun membelakanginya ketika dia berada dalam bangunan. Artinya di sini, ya, ini ketika dia berada fis sahara, yaitu di luar bangunan. Ya, ini ketika dia berada di luar bangunan. Sedangkan kalau dalam bangunan, syarat ini atau larangan ini tidak tercakup. Ya, artinya menurut Abi Syuja dan ulama Syafi'iyah bahwasanya ketika kita itu buang hajat, ya, ketika kita buang hajat kalau dalam bangunan masih boleh menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Namun ketika kita berada di luar bangunan, di tempat yang terbuka, ya, di mana ketika kita buang hajat terpaksa melakukannya di tempat semacam itu, maka kita diperintahkan untuk menjauhi menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Kalau di tempat kita berarti menghadap barat ataupun timur. Ya, kalau di daerah lain, ya, kalau arahnya menghadap kiblat atau membelakanginya utara selatan seperti di kota Madinah, maka diperintahkan seperti itu juga, tidak boleh menghadap utara ataupun selatan. Inilah yang kita saksikan dari sabda Nabi SAW yang terdapat dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari, di mana Nabi SAW ketika itu bersabda, "Idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharibu." Ya, jika kalian itu buang hajat, maka janganlah kalian itu menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Ya, di sini dalam lafaz hadis juga dikatakan bibaulin aw ghaitin, ketika buang air kecil ataupun buang air besar, akan tapi kalian hadaplah timur ataupun barat. Ini Nabi SAW itu ucapkan ketika beliau berada di Madinah, di mana ketika itu Madinah kiblatnya adalah menghadap ke selatan. Berarti membelakangi kiblat itu menghadap ke utara. Berarti yang selain arah itu adalah arah barat dan timur. Jadi ketika itu diperintahkan untuk menghadap arah barat dan timur. Kemudian dalil kenapa bahwasanya yang diperbolehkan di sini dalam bangunan, ya, sedangkan di luar bangunan itu tidak diperbolehkan. Kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, bahwasanya dia pernah menaiki suatu bangunan, yaitu menaiki rumah Hafsah. Kemudian ketika itu dia melihat Nabi SAW itu buang hajat, ya, ketika itu Nabi SAW itu buang hajat mustadbiral kiblah, membelakangi kiblat. Maka ini jadi dalil bahwasanya kalau dalam bangunan, karena ketika itu, ya, dilakukan di dalam rumah, itu dalam bangunan, maka ini jadi dalil dari ulama Syafi'iyah bahwasanya ketika buang hajat dalam bangunan itu masih boleh menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Sedangkan di luar bangunan, ya, tidak diperbolehkan menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Jadi hadis larangan yang terdapat dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah untuk di luar bangunan. Nah, inilah pendapat yang lebih tepat dari pendapat atau perselisihan para ulama yang ada. Kemudian setelah itu beliau katakan lagi bahwasanya kita diperintahkan juga untuk menjauhi buang air kecil ataupun buang air besar di air yang tergenang. Kenapa demikian? Karena ketika itu air seperti ini juga dapat memberikan mudarat, ya, jika kita buang hajat ketika itu di air yang tergenang semacam ini dapat memberikan mudarat pada yang lainnya. Begitu juga Nabi SAW dikatakan dalam hadis bahwasanya annahu naha ayyubala fil ma'i ar-raqid, yaitu Nabi SAW itu melarang seseorang itu buang air kecil, ya, buang hajat, ya, di air yang tergenang. Ini jadi dalil alasan tentang larangan buang air di air yang tergenang, buang air kecil maupun buang air besar. Kemudian
Di tempat lagi yang terlarang untuk buang hajat di sini adalah tahta syajarah, yaitu di bawah pohon yang berbuah, begitu juga di jalan, begitu juga di tempat orang itu bernaung, begitu juga di thuqbi, begitu juga di lubang. Karena ini semuanya ya di lubang, yang terakhir di lubang, artinya di situ tempat bermukim hewan-hewan ataupun ada jin di situ. Kenapa ini semua dilarang buang hajat ketika di bawah pohon, kemudian di jalan, kemudian tempat orang bernaung, kemudian di lubang? Ini semua terlarang karena itu dapat memberikan mudarat kepada orang lain. Padahal Nabi SAW juga bersabda, al muslimu ya man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu seorang muslim itu di mana ya dia itu memiliki sifat tangan dan lisannya itu selamat dari menyakiti orang lain. Ya, di antara bentuknya adalah dia tidak buang hajat di sembarang tempat. Maka perlakuan sebagian muslim yang ketika dia berada di tengah jalan tidak ada tempat buang hajat, dia buang hajat tersebut di tempat-tempat tadi, maka ini adalah suatu kekeliruan. Seperti kita lihat para supir ya, yang ketika mereka itu kepepet buang hajat, buang air kecil, mereka datangi tembok di mana orang itu tempat orang jalan di situ yang menimbulkan bau ya. Ini adalah suatu sikap ya muslim yang tidak benar. Kemudian kita melihat lagi ya apa yang dikatakan oleh Abu Syuja lagi, yang berikutnya lagi adalah beliau katakan adab ketika buang hajat lagi adalah tidak berbicara ketika buang air kecil maupun air besar. Ya, ketika buang air kecil ataupun air besar tidak berbicara ketika itu. Di antara alasannya adalah sebagaimana diceritakan bahwasanya dalam hadis Nabi SAW ketika buang hajat itu pernah diberi salam. Kemudian Nabi SAW ketika itu tidak menjawab salam tersebut. Padahal ini adalah ucapan salam. Ucapan salam ya menurut pendapat yang tepat menjawab salam itu adalah wajib. Ketika itu Nabi SAW tidak menjawabnya, ini menunjukkan bahwasanya ketika kita buang hajat air besar, air kecil maupun air besar ya, kita diperintahkan untuk tidak bercakap-cakap sama sekali yang sifatnya mubah. Tadi yang sifatnya wajib saya tidak diperbolehkan, apalagi yang sifatnya mubah seperti ini. Kemudian terakhir yang dikatakan oleh Abu Syuja, di antara adab lagi ketika buang hajat adalah tidak menghadap ataupun tidak membelakangi matahari ataupun bulan. Namun tentang adab yang terakhir ini tidaklah tepat karena bertentangan dengan hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang telah kita sebutkan tadi. Menghadap ataupun membelakangi matahari atau bulan itu bisa jadi menghadap barat dan timur. Ya, menghadap barat dan timur. Dan tadi Nabi SAW untuk penduduk Madinah, Nabi SAW perintahkan untuk menghadap syarriqu aw gharribu. Menghadaplah timur ya, hadaplah timur ataulah barat. Padahal ketika itu adalah ini arah matahari terbit ataupun matahari itu tenggelam. Ya, dan asalnya larangan ini kenapa ulama Syafi'iyah begitu juga ulama Hambali ada yang melarang seperti ini, melarang menghadap kiblat ataupun menghadap matahari ataupun bulan ataupun membelakanginya karena mereka beralasan dengan hadis yang dhaif. Hal ini telah dibantah juga oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi katakan bahwasanya landasan mereka itu adalah landasan hadis yang dhaif sehingga tidak dijadikan alasan, tidak tepat dijadikan alasan tentang anjuran larangan menghadap matahari ataupun bulan ya ketika buang hajat. Demikian yang singkat tentang adab-adab buang hajat di sini. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ketakwaan untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.